Jadi saya mau cerita sedikit sebelum saya mulai. Dunia saat itu sudah selesai, kiamat sudah terjadi. Kemudian orang-orang yang baik itu sudah berbondong-bondong di depan pintu surga. Pintu surga itu belum dibuka, tetapi sudah baris di sana. Ada Pak Imam Agung, ada Pak Winarto, sedang baris di sana. Kemudian malaikat belum buka pintu. Ketika pintu dibuka, malaikat silakan masuk. Wah, saya tidak berani masuk, kata seorang guru yang sabar. Silakan masuk. Wah, saya tidak berani, kata seorang istri yang solehah. Silakan masuk. Waduh, saya tidak berani masuk. Mengapa tidak berani masuk? Wahai calon penghuni surga, saya bisa seperti ini karena ketika saya datang ke sekolah mengajar, jalannya lancar, dimudahkan. Ketika saya jadi dokter, yang belakang bilang lagi, saya bisa mengobati orang dengan cepat, tepat waktunya. Ada orang melahirkan karena saya jalannya lancar. Dan saya pakai jasa marga. Jadi biarkanlah orang jasa marga masuk surga duluan. Nah, silakan boleh tepuk tangan sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih para roadster, jasanya luar biasa. Tidak terhitung berapa banyaknya, tapi semua tergantung niat kita. Kalau niat kita kerja di jasa marga hanyalah sebagai pekerjaan biasa, maka dia hanyalah mendapatkan gaji semata. Tetapi kalau kerjaannya di jasa marga sebagai ibadah, maka setiap satu orang atau satu mobil, satu kendaraan lewat, itu menjadi tasbih-tasbih zikir kita. Baik, jadi saya ingin coba gambarkan dulu situasi ini supaya kita paham kenapa sih ada akhlak ini. Ya kebetulan kami adalah bagian dari tim yang membantu untuk melakukan research, survei, penyusunan akhlak ini. Ya mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Yang sebenarnya Pak Engki sudah tahu lah, saya tidak mau mengajarkan ikan hiu berenang nih, Pak Engki sudah paham, tapi saya hanya sekedar sedikit membantu saja. Baik, jadi pada tahun 1923 terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Ya. Gempa yang luar biasa di Jepang, semua gedung roboh, tetapi ada satu gedung yang tetap ada, yaitu Imperial Palace Hotel. Kemudian diperiksa, kenapa kok gedung ini tidak roboh sementara yang lainnya runtuh. Kemudian diperiksa, akhirnya ketahuanlah bahwa ini gedung punya sebuah pondasi yang sangat kuat. Jadi kuncinya apa? Pondasi yang sangat kuat. Dari situ para ahli-ahli SDM mempelajari sebenarnya yang membuat pondasi menjadi kuat itu apa gitu. Pondasi perusahaan, katakanlah jasa marga supaya kuat itu seperti apa. Kemudian Arie de Geus melakukan sebuah research dan membuat sebuah buku, judulnya The Living Company, yaitu perusahaan yang bisa bertahan 100 tahun. Kemudian juga Jim Collins di dalam bukunya Good to Great melakukan sebuah research, perusahaan-perusahaan yang maju dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Fortune 500 di seluruh dunia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata dia memiliki core values dan core purpose atau nilai-nilai inti serta tujuan utama di tengah perubahan operating practice, specific goals, dan strategic. Contoh, cara bayar tol masih ingat nggak dulu? Seperti ini. Sekarang sudah tinggal tempel lagi. Mungkin ya Pak Engki, sebentar lagi sudah nggak pakai apa, tinggal mobil lewat saja ya. Jadi ini yang berubah, jadi operating practice-nya berubah. SDM kita juga berubah, strategi kita di jasa marga berubah. Cara pembayaran tol berubah, sistemnya berubah. Tetapi ada yang harus dipertahankan ini, yaitu core values dan core purpose. Ya, core values itu nilai-nilai inti. Seperti kalau di Jepang itu jujur, karena itu orang Jepang jujur adalah utama. Nah, saya sering bolak-balik ke sana, banyak sekali kejadian, bahkan ada dompet, handphone, kamera
disimpan di atas Shinkansen, maksud saya di dalam tempat itu, bolak muter lagi balik lagi, nggak hilang, masih ada. Nah, coba saja di kereta api Indonesia, kira-kira bagaimana itu. Ya. Jadi Gi itu adalah core values, jujur. Kemudian orang Jepang kalau ketemu orang tua selalu menundukkan kepala, itu namanya rei. Rei itu hormat. Kemudian mereka selalu setia, disebut chunggi. Sehingga orang Jepang itu sampai tua tetap saja. Nah itu disebut dengan core values. Sedangkan core purpose-nya adalah saat itu ya, Tenno Haika, demi untuk Kaisar Jepang. Nah dua ini yang membuat mereka bisa bertahan, ya, nilai-nilai tersebut. Strateginya berubah, operasinya berubah. Nah jadi seperti apa bentuknya? Nah sekarang coba kita lihat pondasi. Jadi core values itu adalah pondasi dari organisasi. Supaya organisasi kita punya agility. Ya, agility itu mampu untuk terus bertahan. Kita bisa melihat kejadian-kejadian perusahaan yang tidak bisa bertahan atau mungkin belum lama ini sedang masalah, contoh Jiwasraya, kita masih ingat sedang masalah, Asabri, ada masalah, Merpati juga sekarang sudah tidak ada. Banyak lagi perusahaan-perusahaan yang hilang akibat dari tidak ada pondasi. Ya, pondasi itulah yang disebut core values yang hari ini kita akan bahas. Baru bicara kompetensis. Nah selama ini kita belajar kompetensis tapi tidak punya agility. Agility itu kekuatan untuk menahan tekanan. Ya disebut dengan super agility. Misalnya mental agility, tahan mental. Kemudian people agility, tahan menghadapi orang yang macam-macam. Change agility, dia mampu menerima perubahan yang drastik terjadi. Learning agility, mampu senantiasa untuk berubah, belajar dan belajar gitu. Oke, jadi itu agility. Nah sekarang, apa core values kita? Apa core values kita? Kita tahu bahwa core values itu inti dari kekuatan, dan kita juga tahu bahwa core purpose itu adalah inti dari kekuatan yang membuat organisasi bertahan. Kalau kita masuk ke BUMN, maka core values macam-macam. Kalau nanti Anda kerja di Bank Mandiri, maka core values-nya disebut TIPCE. Artinya ada ya. Ada yang nama, kalau di Telkom, Anda masuk kena 3S. Yaitu solid, speed, and smart. Kalau Anda kerja di Pertamina, 6C. Ya. Clean, gitu ya. Pokoknya cohesive dan seterusnya. Sehingga nanti kalau Anda kerja di BUMN, Anda nggak bisa kemana-mana kecuali di sini-sini terus. Maka perlu sebuah core values yang seragam di semua BUMN supaya Anda nanti kalau jadi direktur pindah kemana-mana bisa. Sehingga BUMN itu menjadi sebuah tempat di mana para direktur, para talenta itu dikembangkan dan bisa pindah kemana-mana. Sekarang susah. Kalau Anda kerja di Telkom, Anda harus menyesuaikan diri lagi, namanya 6C. Kalau Anda kerja di Pertamina, Anda menyesuaikan diri lagi. Nah tetapi tidak punya nilai yang seragam. Tapi kalau di Astra punya, namanya Catur Dharma. Tapi kalau di BUMN apa? Tidak ada. Jadi dua masalah, yaitu core values-nya tidak seragam sehingga Anda tidak bisa kemana-mana. Direksi pun susah kalau harus mutasi. Kedua, karena pondasinya tidak kuat ya banyak yang roboh. Masih ingat Merpati bagaimana kabarnya? Belum lama kejadian Jiwasraya bagaimana itu? Asabri. Dan tantangan-tantangan seperti itu terus dihadapi. Nah itulah sebabnya maka Telkom BUMN menyusun core values. Ya, jadi dua pertimbangan supaya punya fondasi. Terus yang kedua adalah supaya bisa menjadi pengembangan talenta di mana Anda bisa jadi direksi di mana saja. Yang sekarang sulit sekali. Jadi kalau ada talenta di Jasa Marga susah dikembangkan untuk dibawa ke tempat lain. Mengapa? Karena core values-nya beda-beda. Padahal untuk
maju berkembang, core values, core purpose harus senantiasa sama dan dipertahankan. Yang beda hanyalah caranya, prakteknya, specific goals-nya, strategi, tetapi ini harus sama. Jadi kalau Anda pergi ke Jepang, mau ketemu mana saja di Jepang, semua kepalanya begini, betul kan? Ketemu orang tua pasti begini semuanya. Jadi nggak ada orang Jepang begitu ketemu orang tua, bos, nggak ada itu. Bos, coba bos, peace bos, nggak ada. Maka semuanya akan hormat. Itu rei namanya. Itu core values-nya Jepang semua sama. Tapi kalau Anda masuk BUMN yang mana? Gitu. Terus kemudian Jepang itu bisa bertahan kekaisarannya sampai 1000 tahun. Yang kaisar klannya klan Yamato, kaisar yang sekarang 1000 tahun. Kenapa bisa bertahan? Karena mempertahankan core values itu. Gi, jujur, yu, berani, ya, rei, hormat, cunggi, setia, makoto, tulus dan ikhlas, itu dipertahankan. Nah lalu apa itu? Dan bagaimana di BUMN gitu? Untuk apa lagi perannya? Nah sekarang mari kita lihat. Jadi kalau kita sudah punya core values dan core purpose, ya maka kita jelas kemana kompas kita. BUMN ini mau kemana, maka ini arah kita. Ya, tujuan kita mau kemana. Arah organisasi, alasan kenapa BUMN didirikan itu purpose. Nilai, yaitu etika, cara untuk menjadi orang BUMN itu sifatnya apa? Ini disebut dengan values. Kalau ini mau kemana, ini caranya bagaimana. Nah ini akan membuat kita punya patokan di dalam membangun organisasi, di dalam memimpin, di dalam memanage talent, di dalam berinteraksi, maka tengahnya ini adalah dua, yaitu core values dan core purpose. Nah ini menjadi pusatnya. Oke? Saya kira dengan Pak Alex sudah dijelaskan ya secara cukup detail. Kalau misalnya kurang jelas, nanti saya bisa kasih bukunya yang sudah lengkap. Jadi buku pedomannya, termasuk key behavior-nya, nanti saya bisa emailkan supaya jelas satu persatu apa saja isinya. Oke, ini akhlak ya. Jadi akhlak itu akan menjadi sebuah pedoman agar kita punya arahan atau mungkin katakanlah cara untuk mengorganisasi. Memimpin ya harus akhlak. Mencari talent ya harus akhlak. Berinteraksi ya berakhlak. Ya, ini kuncinya. Oke? Nah, sekarang akhlak ini saya tidak ulangi, tadi sudah Pak Engki sudah jelaskan, tetapi saya lebih suka menjelaskan mengapa ya dan untuk apa serta bagaimana. Ya. Why, what, how. Ya, itu dan who, boleh itu. Jadi ini akhlak di mana akhlak ini dipelajari dari seluruh BUMN, 100 lebih BUMN, ternyata IJI sama-sama aja, ada yang satu integritas, satu amanah, ya sama aja gitu kan. Cuma beda-beda nama saja. Sehingga dengan cara seperti ini, tentu kita harus berpikirnya tidak micro thinking. Micro thinking itu, ini kan saya. Macro thinking, ini kan hanya saya adalah satu BUMN, katakan Jasa Marga, Telkom, PLN, tidak. Tapi harus mega thinking ya. Giga thinking, berpikirnya holistik untuk BUMN sampai mencapai 2045. Kalau itu bisa, baru kita bisa menerima ini. Tapi kalau kita berpikirnya ego sektoral, oh ini beda, maka kita nggak akan bisa kemana-mana. Ini pemikirannya. Oke? Nah sekarang, ini penjelasan ini juga ada, silahkan nanti, saya tidak bahas secara detail, saya bisa kirimkan via email satu persatu, supaya karena waktu saya cuma sekian menit saja, jadi saya tidak jelaskan. Intinya saya hanya menjelaskan ada 6 nilai ini saja. Ya, oke. Nah sekarang apa peran seorang pemimpin? Tadi kan dikatakan oleh Pak Engki adalah leadership. Jadi seorang pemimpin itu adalah dia harus mampu menguasai dua hal, seperti koin, uang, dengan dua sisi. Sisi pertama, dia harus jago, dia ahli strategi, saya kira Jasa Marga sudah hebat semua di sini, jago strategi, strukturnya gimana, sistemnya, ini yang dirubah kan, sistem pembayaran tiket berubah, dulu pakai orang, sekarang pakai mesin ceklek,
Nanti mungkin langsung saja udah tidak ada mesin apa-apa, tinggal komputer aja ya. Kemudian strukturnya juga berubah. Mungkin karyawannya 8.000, nanti 5.000. Mungkin akan berkurang lagi akibat dari perbaikan sistem. Tetapi ini tidak boleh berubah. Ya, ini tidak boleh berubah. Yaitu behavior, values and beliefs. Ini tidak boleh berubah. Ya, di mana values ini akhlak, behavior itu key behavior yang ada di sudah penjelasan, sedangkan beliefnya adalah Pancasila gitu nilai ini. Jadi ini adalah leadership, ini bukan hanya dirut, tetapi kita semua harus punya ilmu ini, ya sehingga apabila ini Anda memiliki sebuah misi di Jasa Marga, Anda punya visi di Jasa Marga sesuai dengan yang tertuliskan, Anda punya goals, target yang dicapai. Ya kemudian kita sudah punya strategi dan ini bolak-balik berubah-ubah, ini yang bikin resah nih. Betul ya Pak Imam ya, Pak Engki? Ini berubah nih, sistem berubah lagi, strategi berubah lagi, belum lagi era VUCA sedang dihadapi, teknologi berubah, persaingan berubah, aturan berubah. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah ini yang menjadi pondasi. Ya, kalau saya coba gambarkan, ya ini adalah Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir. Jadi Pak Menteri, cara berpikir seperti ini supaya paham. Jadi Pak Menteri punya misi yaitu BUMN untuk Indonesia. Ini Menteri yang punya misi, BUMN untuk Indonesia. Logonya baru. Kemudian Pak Menteri punya strategi. Ya, ada 5 strategi, ini seperti perisai, yang tengahnya ini adalah memberikan kontribusi untuk ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Ini yang titik tengahnya, yang paling tengah. 5 prioritas. Jadi bagaimana BUMN itu secara ekonomi, itu kan 1/3 ekonomi di Indonesia itu adalah BUMN. Ya, BUMN harus memberikan kontribusi. Kemudian ya harus memiliki inovasi bisnis model. Karena itu banyak sekali dibikin klaster-klaster. Bahkan sebentar lagi BUMN akan terus mengerucut sampai 100, bahkan sampai di bawah 100, sampai 90. Ya mengapa? Karena dibikin klaster-klaster oleh Pak Menteri. Ini strategi yang kedua. Strategi ketiga, teknologi muktahir, karena itu bisa jadi nanti orang bayar tol itu sudah nggak pakai gini lagi, tinggal lewat aja sudah masuk, terbayar gitu. Terus teknologi. Kemudian merangsang investasi. Nah, jadi Pak Engki menjadi orang penting nih, Pak. Karena Pak Engki punya target menjadi pabrik talenta. Nah itulah mengapa mungkin saya diundang. Bagaimana supaya juga menjadi pabrik talenta. Nah sekarang di dalam melaksanakan pekerjaan tugas dari kementerian, maka Pak Menteri membangun sikap moral seperti apa? Seperti ini, ya, yaitu akhlak. Jadi di dalam melaksanakan dalam melaksanakan prioritas BUMN, di dalam eksekusi atau pelaksanaannya, maka SDM harus melaksanakan akhlak supaya performance tercapai. Misinya untuk Indonesia. Jadi simple, dengan cara seperti ini kita paham bahwa Pak Erick punya 5 prioritas atau kementerian punya 5 prioritas dan punya 6 ya, 6 sikap moral. Simple kan? 1 misi yaitu untuk Indonesia, 6 prinsip ya. 6 sikap moral yang dipegang yaitu akhlak dan 5 prioritas. 1, 6, 5. Gitu. Nah, baru eksekusi. Nah, baru targetnya 720 triliun untuk berapa gitu. Oke, clear ya. Nah, jadi kalau dikombinasikan atau mungkin di-matchingkan dengan Pak Dirut di sini, maka katakan ini adalah Dirut kita. Usia saya lebih muda, tapi kok beliau lebih muda? Saya mau tanya nih, apa ciri Pak Dirut kok Pak Subekti muda ini ya? Tepuk tangan dong untuk Bapak. Awet muda panjang umur Bapak, meskipun nggak hadir tapi sehat. Nah jadi beliau juga akan menjalankan 5 prioritas tadi. Jadi Jasa Marga untuk memberikan kontribusi sosial dan ekonomi. Jasa Marga akan membangun sebuah 5 strategi tadi, yaitu bagaimana melakukan new business strategy ini, kemudian juga bagaimana digitalisasi
sistem yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu akan dijalankan. Kemudian katakan langsung saja yang terakhir, menjadi pabrik talenta. Jadi artinya peran dari BUMN, peran dari Jasa Marga otomatis mengikuti peran dari Pak Menteri, yaitu pabrik talenta dan tentu ini dia. Jadi diseminasi hari ini. Ya, yaitu 5 hal. Dan ini seragam seluruh BUMN. Otomatis juga di sini juga, baru dieksekusi. Ya, artinya ini adalah strategi, ini adalah culture, baru dieksekusi. Permasalahannya adalah ketika eksekusi tidak pakai amanah, maka bisa berantakan. Tidak melakukan nilai-nilai tersebut. Ya. Oke, jadi Anda juga di sini semua, ya semua yang ada di ruangan ini, yang menyaksikan sama, jadi bukan hanya Pak Dirut, semua orang harus seperti ini cara berpikirnya, sesuai dengan tugas masing-masing, ya KPI masing-masing. Perilakunya harus akhlak, eksekusi baru kinerja. Oke, sekarang seperti yang tadi Pak Engki sampaikan, ada tantangan. Tantangan apa saja? Leadership. Karena seorang leader punya tantangan. Ya, pertama adalah tantangan leadership, yaitu model leadership seperti apa yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan zaman hari ini. Ya, tidak bisa lagi transaksional leadership, yaitu leadership yang cuma asal perintah, itu nggak bisa lagi. Leadership yang cuma nunjuk-nunjuk udah nggak bisa lagi. Leadership yang hanya sekedar perintah-perintah sudah nggak bisa lagi. Karena mengapa? Karena 70% di tahun 2030 milenial semua. Dan bahkan di Jasa Marga sudah 50%, sebentar lagi naik 60, 70 dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah milenial ini makhluk baru yang sebenarnya dialah penghuninya Indonesia. Saya ini tamu gitu. Saya yang tua-tua ini tamu. Ya, milenial lah yang sebenarnya penghuninya Indonesia dan penghuni dari Jasa Marga di tahun 2030. Sehingga bagaimana mengembangkan milenial ini? Kalau ini tidak bisa dikembangkan, maka bisa terbayang tidak Jasa Marga di tahun 2030 ditinggal oleh mereka semua. Atau 2030 mereka tidak punya akhlak, pinter tapi tidak berakhlak, seperti apa? Karena itulah mereka mesti ditanamkan akhlak, ya itu kuncinya. Ya, bahkan diharapkan level manager, supervisor semuanya harus di training akhlak supaya masuk. Mengapa? Karena mereka lah yang nanti akan jadi pemimpin di tahun 2030 dan di tahun 2045. Nah sekarang permasalahannya milenial ini beda gitu, yaitu engagementnya. Ini akan saya tunjukkan hasil survei. Jadi yang warna merah ini actively disengage, yang warna biru ini engage, yang oranye ini adalah disengage. Engage itu komit bener gitu, kerjanya tuh seperti Pak Engki lah gitu. Pak Engki kan wah sungguh-sungguh lah itu kerjanya all out dari mulai staff sekarang sudah jadi direktur. Tepuk tangan dong untuk Pak Engki, teladan kita. Itu namanya engage, ya. Sedangkan yang oranye ini disengage. Jadi yang oranye ini adalah disengage. Ya. Jadi bayangkan kalau disimpulkan ini 55%. Jadi artinya milenial kita tidak seperti Pak Engki, ya tidak seperti Pak Subakti, di mana kerjanya all out sungguh-sungguh, hidup itu panggilan. Ya, 55% tidak gitu. Tidak engage. Jadi artinya ada sebuah masalah bahwa mereka tidak engage. Bayangkan sementara mereka akan jadi pemimpin untuk tahun 2030-2045. Bahkan ada kejadian kemarin ada orang yang sangat pintar yang diharapkan jadi talenta atau talent di sini resign. Padahal orang itu pintar dan dibutuhkan. Saya mau mundur aja. Ya itu ya, saya dengar langsung dari Pak Dirut. Artinya bagaimana mengatasi ini? Orang-orang pintar ini supaya tidak resign, ya, supaya tetap bertahan. Atau mungkin mereka bisa katakanlah apabila dia katakan
mungkin tidak di sini lagi, tapi bagaimana dia supaya bisa menemukan potensi dirinya. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah hasil survei juga dari Gallup, dan saya kebetulan adalah international coach Gallup, saya juga adalah bagian dari coachnya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini hanya 29% aja itu. Jadi kalau kita punya karyawan 1000, maka atau 100, 29% itu yang engage. 6 dari 10, ya 6 dari 10 sudah cari kerjaan. Cuma karena sekarang kena PSBB aja nggak bisa nyari pekerjaan, akhirnya ya udah kerja di sini saja gitu. Nah, sedangkan 21% ini sudah ganti-ganti pekerjaan tahun lalu dan sudah 3 kali ganti-ganti pekerjaan. Ini yang terjadi. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi ini? Saya hanya menyampaikan 2. Yang pertama tadi bahwa jasa marga perlu pondasi. Terus yang kedua, jasa marga perlu agility, mampu untuk menahan goncangan gempa bumi akibat perubahan teknologi dan VUCA serta persaingan. 3, yaitu harus mampu melakukan inovasi. Maka dilakukan sebuah riset oleh Harvard Business Review. Ya, maka riset itu mengatakan bahwa skill yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan, itu adalah coaching. Ini tahun 2016 tambah 5, berarti tahun 2021 ya, tahun ini. Bahwa 5 tahun ke depan ini coaching. Mengapa? Nah, alasannya mengapa coaching? Pertama, milenial sudah susah diatur, dia tidak bisa ditunjuk-tunjuk, milenial tidak bisa lagi diarahkan dengan cara transaksional, ya. Tidak bisa lagi dengan cara transaksional, tetapi leadership-nya harus merubah style menjadi gaya transformasional. Kalau transaksional, punishment dan rewarding. Sedangkan transformasional, moral values, karena itu diturunkan akhlak. Beda ya. Transaksional adalah direktif, tunjuk. Transformasional adalah coaching. Transaksional adalah self-interest, jadi kepentingan pribadi. Transformasional common good, yaitu kepentingan untuk bangsa negara. Transaksional itu konsistensi, sistem, sedangkan transformasional setiap pribadi unik dan berbeda dan dikembangkan. Jadi artinya leadership style kita harus bisa berubah untuk menghadapi tekanan zaman ini, yaitu dari transaksional menjadi transformasional. Nah, sekarang kita lihat contoh nih ya, kalau kita lakukan sincere interest, yaitu kita mampu melakukan pendekatan pribadi. Kemarin saya lakukan coaching kepada salah seorang staff di Jasa Marga. Saya coaching dia, ya. Kemarin saya coachingnya di depan teman-teman Anda. Setelah saya coaching dia, saya tanya, ya simpelnya saya coaching itu, apa hal terbaik yang pernah Anda lakukan yang orang lain tidak pernah tahu di Jasa Marga? Wah, dia cerita air matanya hampir menetes gitu kan. Terus apa impian Anda 6 bulan ke depan yang Anda ingin kerjakan dan Anda ingin capai? Wah, dia cerita. Bahagia betul. Kemudian saya tanya lagi, apa yang Anda ingin rasakan kalau tercapai? Dan mengapa itu penting untuk Anda? Wah, dia cerita. Itu teknik coaching. Tapi untuk nanya seperti ini Anda harus punya sertifikasinya. Dan untuk bertanya seperti ini ada sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Setelah selesai saya tanya, lalu saya tanya, pernahkah Anda ditanya seperti saya selama Anda kerja di Jasa Marga? Saya tanya berapa tahun? 20 tahun. Pernah enggak? Enggak pernah. 20 tahun enggak pernah di coaching. 20 tahun tidak dibangun sincere interest. Maka jangan heran permasalahan para milenial pada disengage. Kabur atau tidak kabur, kerja tapi asal-asalan. Mengapa? Karena tidak punya engagement. Coaching itu membuat orang punya engagement. Dia memiliki rasa apa ya? Dia punya rasa memiliki, sense of belonging. Dia punya inovasi, dia punya agility. Kemudian saya tanya, setelah saya tanya Anda, 10 menit, 15 menit, saya tanya, bagaimana keinginan Anda untuk bertahan di perusahaan ini? Naik dari 1 sampai salah 10, naik berapa? 10 Pak Ari, katanya. Di depan teman-teman Anda kemarin. Kemudian inovasi Anda kira-kira naik dari 1 10, 10.
Artinya ketika saya melakukan sincere interest kepada milenial, maka kemampuan dia untuk bertahan menghadapi tekanan naik 8 kali lipat. Ya, yang saya coaching kemarin Pak Nixon itu. Tepuk tangan untuk Pak Nixon. Nanti saya lanjut lagi ya Pak Nixon ya, tenang aja. Free of charge saya akan coaching lagi. Dan inovasi Pak Nixon itu bisa naik 7 kali lipat. Jadi artinya setiap leader di sini, khususnya para leader, contoh hari ini saya sedang mentraining seluruh direksi dan presiden direktur Hutama Karya sedang belajar coaching dengan saya hanya untuk teknik menangani milenial sesuai dengan arahan Pak Menteri menjadikan pabrik talenta untuk menjadikan Hutama Karya tempat berkembangnya para milenial. Maka saya latih semuanya. Jadi dari BOD, BOD-1, BOD-2 saya latih untuk teknik coaching, bukan coaching yang biasa tapi coaching yang berbeda. Ya, coaching yang 3 level yaitu intelektual, emosional, spiritual. Jadi coaching itu bukan mengarahkan, bukan memerintah, tetapi justru dia mampu menggali potensi. Kemarin Pak Nixon, saya tangkap potensi, saya gali potensinya, saya tanya dan muncul dan Pak Nixon langsung, dan dalam waktu singkat Pak Nixon langsung dekat dengan saya. Nah, ilmu ini wajib dimiliki oleh seluruh direksi, seluruh BOD-1, seluruh BOD-2 kalau mau milenialnya tetap bertahan di sini dan di Jasa Marga dan milenialnya mampu memberikan terobosan inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan. Kalau tidak, mereka hanya akan jadi sistem, yaitu bagian dari man, material, method, machine, money market, tetapi tidak engage, yaitu 55%, dan tidak inovatif. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Oke, lanjut. Jadi, apa yang harus kita bangun di dalam SDM yang supaya dia punya 3 kunci? Karena harapan kita, tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Engki adalah permasalahan di mana teknologi terus berubah, tata cara pembayaran jalan tol berubah, kompetisi terus berubah, teknologi terus berubah. Maka jawabannya apa? 2, yaitu agility, kemampuan untuk menahan tekanan. Contoh, hari ini kita menghadapi tekanan akibat dari kompetisi, ya. Hutama Karya pun jadi kompetisi, dan kemudian juga yang lain jadi kompetisi, teknologi pun jalan, yaitu berubah cara pembayaran. Kalau tidak bisa stres, dan kemudian kita mungkin akan mengurangi karyawan, ribuan karyawan akan hilang pekerjaan. Kalau tidak punya agility, tidak punya mental agility, tidak punya change agility, dan tidak bisa learning agility, maka kita akan punya bom waktu dan akan meledak nanti ke depan. Karena itu, agility itu adalah penting. Ya. Tetapi agility, kemampuan untuk menahan tekanan yang disebut dengan super agility tadi, juga tidak akan bisa berjalan kalau dia tidak cukup baskom hatinya. Ember hatinya harus luas. Itu disebut dengan capacity. Ya, bukan capacity otak, tapi bukan capacity building, tapi capacity mental di mana itu dilahirkan dengan meaning and purpose. Ya, contoh Nelson Mandela bisa bertahan 27 tahun di dalam penjara dan ketika keluar dia bisa memaafkan Peter Botha di Afrika Selatan. Apa yang dimiliki? Agility, meaning and purpose. Nah, kalau ini tidak dimiliki maka bahaya. Dan permasalahannya milenial rata-rata tidak punya agility karena itu gampang pergi dan gampang marah, tidak punya meaning purpose karena itu dia hanya orientasi setiap tanggal 25 berapa gaji. Jadi tidak bisa melakukan inovasi. Mengapa? Ibarat rumah atapnya ada tetapi tidak ada tiang dan tidak ada pondasinya. Ya. Jadi karena itu seorang coach, jadi Anda apabila jadi seorang coach, Anda harus mampu membangun pabrik talenta di mana 3 hal yang harus dibangun dan itu bukan oleh saya, tapi oleh Pak Winarto, oleh Pak Imam Suroso, ya oleh Pak Lalu, oleh Pak Erwin, oleh Kang Mun, yaitu bagaimana kita bisa membantu Pak Engki supaya tim kita bisa memiliki inovasi. Tetapi inovasi juga nggak cukup, karena dia akan mengatakan wani piro, karena
Bagi saya itu kan inovasimu, yang untung perusahaan, saya segini-gini, wani piro. Karena itu harus diberikan meaning purpose. Supaya dia bisa punya meaning atau alasan untuk itu. Kemudian, dia juga harus punya agility. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita akan punya pabrik talenta yang luar biasa, yang memiliki 3 kecerdasan. Yaitu kecerdasan spiritual sebagai the center of intelligence, kemudian emotional intelligence, ya, atau EQ, di mana di situ belajar tentang mentality, tetapi intellectual intelligence untuk melahirkan inovasi. Jadi ini hanya bisa dilakukan ketika seorang leader sudah mampu menjadi seorang meaning maker. Dan itu yang sedang saya latihkan kepada seluruh direksi di Utama Karya. Ya. Jadi inilah yang kita lakukan, sehingga dengan cara seperti ini, maka kita akan punya leadership yang mumpuni secara intelektual, emosional, dan spiritual. Oke, baik, sekarang saya kembali ke gambar kiri kanan. Nah, artinya kalau kita lihat secara keseluruhan, Anda yang di tengah sini. Jadi Anda di tengah sini seorang leader. Seorang leader yang bukan transaksional, bukan direktif atau menunjuk-nunjuk direktif, tetapi leader yang sudah tahu struktur. Contoh ya. Saya kira kita semua setuju dan sepakat bahwa tidak bisa dihindari lagi perubahan sistem di Jasa Marga. Siapa yang setuju? Bahwa perubahan itu sudah bisa tidak dihindari. Dulu 5.000 orang kerjaannya untuk handle tiket. Tetapi sudah diganti dengan mesin. Sebentar lagi mungkin tidak pakai mesin, tinggal selewat sudah kehitung. Sistem berubah. Kita semua tahu. Tetapi untuk eksekusinya tidak mudah ya Pak Engki. Ini akan bisa berjalan seandainya mereka punya misi. Ini bisa berjalan kalau mereka punya visi. Tetapi mereka tidak juga bisa berjalan meskipun punya misi dan visi kalau tidak punya values. Karena itu di sini diganti menjadi akhlak. Inilah ya. Oke, itu dari saya, nanti kita bisa tanya jawab. Sebagai penutup saya akan sampaikan kata-kata mutiara dari Pak Erick Thohir yang saya suka sekali. Kata-katanya seperti ini. Akhlak, the heart of the problem is the problem of the heart. Silakan difoto ini. Hati dari sebuah masalah adalah masalah hati. Akhlak. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat.